Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT dalam rangka menghadiri majlis taklim di Masjid Hizbullah Singosari yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari masjid yang sangat mulia ini dan juga keberkahan dari majlis taklim yang kita hadiri. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pelajaran yang terdahulu saya membacakan kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal karya guru saya Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sekarang kita menginjak pada halaman 20. Ada di situ kultu gitu ya. Tapi alangkah baiknya agar pembahasan itu nyambung dengan pelajaran terdahulu, saya akan mengulang sedikit saja. Tidak semuanya. Itu terkait dengan bacaan Al-Quran maupun doa-doa yang ditujukan kepada mayit. Kita berdoa seperti tadi, kita kirim surat Al-Fatihah dan doa ya kepada pengarangnya ini tadi saya bacakan. Beliau sudah almarhum. Nah, jadi kita baca surat Al-Fatihah untuk pengarangnya itu almarhum. Apakah bacaan Fatihah kita sampai? Itu dulu ya. Nah, kemudian di sini Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menukil satu hadis yang isinya itu pada nomor 4 atau halaman 19. Gitu ya. Akhrajal Imam Ahmad. Saya ulang di situ sedikit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, dalam kitab musnadnya. Wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Wa Nasai, juga Imam Nasai dalam kitab sunannya, Sunan Nasai. Wa Ibnu Hibban, juga Sunan Ibnu Hibban. Wa sahhahahu, ditasih atau dihukumi sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Anhu alaihi salatu wassalam, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Isi hadisnya, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini hadisnya ya, yang dulu kita bahas sudah. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Azkar, manasuhu, apa yang ketentuannya, qala ulama, berkata para ulama, minal muhadditsina, dari ahli hadis, wal fuqaha, dan ahli fikih, wa ghairihim, dan yang lainnya. Ya juzu, boleh, wa yustahabbul amalu, dan dianjurkan mengamalkan fil fadhaili, di dalam urusan fadhail, yaitu keutamaan-keutamaan amal ibadah sunnah, wat tarhibi, dan juga untuk motivasi atau ancaman. Dengan apa boleh? Bil haditsid dhaif, dengan berdalil menggunakan hadis dhaif itu boleh. Ya juzu, boleh. Wa yustahabbu, dianjurkan ya. Al-amalu, mengamalkan hadis dhaif di dalam bidang apa? Dalam bidang fadhailul a'mal. Apa fadhailul a'mal? Yaitu yang istilahnya kemuliaan, keutamaan amal ibadah.
Begitu ya. Misalnya begini. Ada hadis yang terkait dengan dianjurkan baca surat Al-Waqiah. Ya? Baca surat Al-Waqiah. Kapan waktunya? Waktunya itu antara maghrib sampai isya. Itu yang paling baik. Kalau enggak yang penting malam hari. Nah, orang yang membaca surat Al-Waqiah, khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, itu sama halnya akan mendatangkan rezeki. Nah, itu namanya urusan bukan halal haram, tapi urusan keutamaan amal ibadah. Dianjurkan orang membaca surat Al-Waqiah bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya. Itu kan anjuran. Ya. Boleh enggak hadis-hadis gitu menggunakan hadis dhaif? Boleh. Paham ya? Ini yang dimaksudkan. Atau targhib. Targhib itu motivasi. Ya motivasi misalnya kalau kita pergi ke Mekah, nah itu ya motivasi ya. Maka kita kalau sholat di Mekah akan mendapatkan pahala berapa? 100.000 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Namanya motivasi. Atau targhib. Apa targhib? Ancaman. Ancaman. Misalnya janganlah kalian meludah di masjid, karena sunnah kita ini menjaga kebersihan masjid. Ya, kita ini dianjurkan menjaga kebersihan masjid. Karena kita harus menjaga kebersihan masjid, maka meludah di masjid itu dilarang. Loh, larangan namanya apa? Ancaman, jangan meludah di masjid, bikin kotor, enggak boleh. Begitu dan seterusnya. Jelas? Itu namanya targhib. Saya lanjutkan. Boleh apa? Menggunakan bil hadits dhaif, dengan hadis dhaif malam yakun maudhu'an, selagi hadisnya bukan hadis palsu. Nah, jadi beda antara hadis dhaif itu hadis lemah dengan hadis palsu. Kalau palsu itu Nabi Muhammad memang benar-benar tidak pernah bicara itu. Cuman karangan orang dinisbatkan pada Nabi Muhammad. Jelas ya? Misalnya yang jelas Nabi Muhammad itu kan tidak pernah datang ke Singosari kan? Ya, itu sudah pasti ya. Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Singosari. Kemudian ada orang karena cinta sama Singosari misalnya ini ya, membuat hadis, tapi ini dinisbatkan pada Nabi Muhammad. Misalnya begini, hadisnya begini. Dulu Nabi Muhammad itu pernah datang ke Singosari dan mendoakan warga Singosari, bahkan menjamin warga Singosari semuanya masuk surga misalnya. Ini jelas hadis palsu. Ya ada. Ada kalimat Nabi Muhammad datang ke Singosari, mana ada hadisnya Nabi Muhammad datang ke Singosari. Ini adalah apa? Hadis palsu. Jelas itu haram diriwayatkan. Ya, kecuali untuk contoh kayak tadi. Ya. Tapi kalau ada hadis palsu itu haram diriwayatkan. Jelas? Kalau hadis dhaif enggak. Hadis dhaif itu adalah satu sabda Nabi cuman diriwayatkan oleh orang-orang yang kurang kuat di dalam apa hafalan, ya. Di dalam apa ya? Kecerdasan kurang. Begitu. Jelas? Nah, mungkin misalnya saya gambarkan gitu. Kalau saya gambarkan, kalau ada pesantren itu ada kiainya, ada ustadznya, ya. Ada kiainya, ada ustadznya, ada santrinya, kan gitu kan ya. Derajat kiainya ya namanya kiai, pengasuhnya pasti yang paling tinggi derajatnya dalam pesantren tersebut ya. Anggap kiainya itu derajat hadis sahih begitu ya. Dalam kutip, dalam pesantrenan, dalam kutip ini sudah dijamin kredibel gitu ya. Nah itu. Jadi kalau menentukan sesuatu di dalam pesantrenan, mau liburan, mau awal masuk itu pasti akan dilaksanakan karena dia pengasuhnya, kan gitu ya. Nah, di bawahnya kiai ini namanya ustadz, guru di kelas. Ya, guru di kelas ini saya anggap hadisnya hadis hasan. Ya, nah, selagi guru kelas ini
kalau berfatwa di dalam pesantrenan tidak bertentangan dengan kiainya, maka boleh diambil. Misalnya tentang liburan, tentang kebersihan, gitu ya. Maka boleh diambil karena hadisnya hadis hasan. Tapi kalau bertentangan, ya nggak bisa diambil ustadznya. Misalnya, kiainya, pengasuhnya mengatakan liburan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya. Sedangkan ustadznya bilang liburan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Kira-kira yang berlaku yang mana ini? Yang sampai tanggal 10. Karena ini ketentuan dari kiainya, kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada pertentangan dengan kiainya, misalnya gurunya atau ustadznya itu mengajak, ayo para murid sekarang bersih-bersih. Ya sudah, ini ibarat mengamalkan dengan hadis apa? Hasan. Boleh diamalkan. Begitu. Sekarang ada santri. Loh, namanya santri itu kan ya pendidikannya ada yang tinggi, ada yang masih baru kan? Ya. Nah, ini saya anggap santri itu kalau dalam derajat hadis, hadisnya hadis dhaif. Jadi kalau ada santri yang mengajak kebaikan, karena ini santri ya anggap saja ini motivasi. Mungkin, maaf ya, ada di kelompok ini orang-orang yang merokok lah begitu misalnya. Kemudian ada santri ceramah. Ya, santri ceramah. Bapak-bapak, saudara-saudara, sebaiknya kita tidak merokok misalnya. Itu kan baik ajakannya kan? Ya, tapi dia santri, ustadz belum. Ustadz belum, apalagi kiai derajatnya belum. Tapi ngajak kebaikan. Kira-kira perlu enggak kita ikuti anjurannya? Perlu, walaupun ini kita ibaratkan hadis dhaif, tapi mengajak kebaikan. Jelas ya? Seperti itulah dinamika di dalam hadis. Jelas ya? Jadi siapa yang membawanya itu menyebabkan hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Kalau maudhu itu palsu ya, memalsukan sesuatu. Ada orang luar tidak kenal pesantren, ya dah. Nengok pesantren tidak kenal, bahkan tidak tahu apa itu pesantren, tidak kenal namanya kiai, tidak kenal namanya ustadz, tidak kenal namanya santri, tiba-tiba berfatwa atas nama pesantren, ngaco. Ya, misalnya ngaco itu dia mengatakan minum khamr mulai hari ini hukumnya halal misalnya. Wah, ini jelas hadisnya maudhu, palsu ini ya. Siapa yang meriwayatkan? Ini orang pesantren. Ditanya, kamu kenal kiai enggak? Kiai itu apa? Enggak tahu. Ya apa sih kamu? Ustaz, enggak tahu juga apa itu ustaz. Santri juga saya enggak tahu. Loh, kok bisa? Yang ngarang-ngarang sendiri. Ah, ini hadisnya namanya hadis maudhu. Jelas ya gambarannya ya. Baik, itu enggak boleh diriwayatkan. Saya lanjutkan pelajarannya. Qultu, aku katakan. Ini Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki menerangkan di dalam kitabnya. Kata beliau, qultu, aku katakan. Maksudnya aku komentari oleh orang sekarang ya. Fasukutul imami Abi Dawud an tad'ifihi yadullu ala annahu salihun wa annahu la yab'udu an darajatil hasani li ghairihi. Diamnya Imam Abu Dawud di dalam kitabnya tidak antad'ifihi, tidak mendoifkan. Jadi Imam Abu Dawud itu meriwayatkan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum rawahu Abu Dawud. Beliau tidak mengatakan hadza hadisun dhaif, ini adalah hadis dhaif. Tidak begitu. Namanya tidak mentad'ifkan, tidak menghukumi dhaif. Jelas ya? Jadi beliau hanya menukil dalam kitab sunannya, namanya Sunan Abu Dawud. Ya, Sunan Abu Dawud kitabnya itu. Ini menurut Abu ya dulu menunjukkan ala annahu solihun, bahwa hadis ini adalah hadis soleh. Soleh itu hadis hasan. Maksudnya solihun itu solihun lil ihtijaj, cocok dipergunakan untuk berdalil. Ya, jadi soleh itu adalah baik, sangat baik digunakan untuk berdalil. Dalil itu bukti ya, bukti kita boleh mengamalkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. La yab'udu
tidak jauh an darajatil hasani li ghairihi, dari derajat hadis hasan yang dibantu yang lainnya. Begini maksudnya. Hadis, atau mungkin saya gambarkan hadis dhaif itu seperti santri tadi itu, ya. Santri tadi ya. Derajatnya dalam urusan pesantren. Kalau kiai yang bicara pengasuh pesantrennya tentang liburan, ya sudah diterima, selesai. Ya. Kalau ustadz, nah ini lebih terpercaya daripada santri, begitu ya. Asalkan ustadz ini tidak bertentangan dengan dawuhnya kiai, diterima. Sudah. Nah ini masalahnya, ini ada santri mengatakan liburan ini. Ya nggak semuanya bisa dipercaya ya, karena santri juga suka libur walaupun belum waktunya liburan, kan gitu kan. Ya, anggap setiap santri itu kalau meriwayatkan hadisnya dhaif, misalnya ini ya. Tapi kalau ada 10 santri ditanya, di pondokmu libur tanggal berapa? Dijawab oleh santrinya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini santri A. Ya, itu nomor 1. Santri nomor 2 ditanya juga, kamu mondok sama santri nomor 1 nih? Iya. Liburan kapan? Gitu ya. Liburan kapan? Ya, liburan di pondok saya itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Loh, ada 10 santri yang tadi kita hukumi 10 santri ibarat hadis dhaif, tapi secara kolektif kok sama-sama mengatakan liburannya tanggal 1 sampai tanggal 10. Jelas? Maka periwayatan 10 santri ini menjadi derajatnya seperti ustadz tadi, hasan. Paham ya? Karena tidak berselisih. Beda kalau 2 orang santri mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian 2 lagi mengatakan tanggal 10 sampai tanggal 15, 2 lagi mengatakan tanggal 10 sampai tanggal 20. Lah ini ada kontradiksi, nggak bisa diterima. Tapi ini 10-10-nya mengatakan satu kata, liburan tanggal berapa? 1 sampai tanggal 10. Ini derajatnya naik, yartaki naik. Kepada apa? Kepada derajatnya ustadz. Namanya ustadz tadi kan hasan kan? Derajatnya namanya hasan li ghairihi. Dia naik kepada derajat hasan karena ditunjang oleh perawi yang lainnya dari santri-santri. Ya, sehingga 10 santri secara kolektif ini ndak bohong, hadisnya menjadi hadis hasan. Begitu. Paham ya? Nah, hadis hasan itu bisa naik menjadi hadis sahih bila mana? Ada ustadz. Kalau satu tadi, ustadz satu meriwayatkan hadis, kita hukumi sebagai hadis hasan. Tapi ini ada 10 ustadz ditanya dan sepakat mengatakan liburan tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka derajat kehasanan ustadz tadi yartaki naik kepada hadis sahih li ghairihi. Hadis menjadi sahih karena ditunjang oleh pengakuan ustadz-ustadz yang lain. Paham ya? Menjadi sahih. Maka derajatnya seperti derajatnya dawuhnya kiai. Yang kiai itu di dalam pesantrenan adalah sumber utama. Jelas ya? Begitu kurang lebih. Nah, kembali lagi, ini hadis yang terkait dengan Iqra'u Yasin ala mautakum, itu banyak hadis-hadis lain selain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, tadi ada Imam Ibnu Hibban, terus ada Imam Nasa'i, kan gitu ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hampir sama ini meriwayatkan satu hadis. Walaupun gitu ya, walaupun ada mengatakan dhaif, tapi Imam Abu Dawud tidak pernah mengatakan dhaif, itu satu. Bahkan Imam Ibnu Hibban mengatakan ini hadis sahih. Maka kalau diakumulasi dari fatwa para ulama ahli hadis, ini hadis Iqra'u Yasin ala mautakum dihukumi hadis hasan li ghairihi. Ya, jadi
Salihun lil ihtijaj. Ini sangat boleh untuk berdalil. Karena itu kalau kita yasinan untuk mayit kita sudah tidak perlu takut dituduh ini bid'ah, dituduh ini hadisnya dhaif atau hadisnya maudhu bahkan. Karena yang bicara kayak gitu itu nggak ngerti ilmu mustalahul hadis, tata cara memperlakukan hadis. Paham ya? Segala ilmu itu kan ada tata caranya kan. Masjid ini ada tata caranya. Orang menjadi takmir masjid kan ada tata caranya kan. Misalnya begini, misalnya ada orang awam nih ya, bahkan profesor ya, awam di dalam agama. Misalnya ahli fisika, tapi tidak pernah tersentuh agama sama sekali. Dia tidak ngerti urusan najis atau suci. Paham ya? Tidak ngerti urusan najis atau suci. Tatkala jadikan takmir untuk seksi ibadah, misalnya ini, karena dia profesor, tapi jurusan apa tadi? Fisika misalnya. Akhirnya bikin kamar mandi, ya, yang tidak tahu ukuran 2 kola itu seberapa, akhirnya bikin genangan air, misalnya untuk cuci kaki kecil gitu dok. Akhirnya jadi dipergunakan apa? Airnya mutanajis. Begitu air mutanajis dia pakai dan jamaah ikut masuk ke dalam, akhirnya sak masjid najis semua. Ya, kenapa? Karena nggak tahu tata cara mengamalkan ilmu permasjidan. Ya, jadi masjid pun punya ilmu kan begitu. Tapi orang yang ngerti, takmir masjid yang ngerti, dimusyawarakan dengan ustadz-ustadz. Ini kalau ada kolam yang pakai cuci dari kamar mandi harus bagaimana, airnya mengalir tidak mengalir, berapa ukurannya, ya dah 2 gula itu berapa, akhirnya menjadi benar sehingga kalaupun ada jamaah yang cuci kaki di situ ke dalam masjid ya tetap suci. Itu namanya tata cara memperlakukan masjid. Paham ya? Jadi segala sesuatu ada tata caranya. Demikian juga tata cara memperlakukan hadis Nabi itu ada tersendiri, nggak asal-asalan. Jelas ya? Nggak asal-asalan. Baik, kita lanjutkan. Wa aqallu ma yuqalu fihi annahu nafi'un lil 'amali bihi dafi'un li'tiradil mu'tarid au inkarul munkiri lidzalikal 'amal. Wa aqallu ma yuqalu fihi, sedikitnya dikatakan tentang hadis ini, maksudnya hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, annahu, bahwasanya hadis ini adalah nafi'un, bermanfaat, lil amali bihi, untuk diamalkannya atau beramal dengan hadis ini, dafi'un, bisa menolak ya, li'tiradil mu'tarid, bagi orang yang mengkanter memprotesnya. Jadi kita bisa berdalil dengan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum bagi orang-orang yang anti tahlil gitu ya, anti baca Yasin untuk mayat, anti tahlilan. Ini dalil kita untuk menolak mereka. Jelas? Jadi dalil kita ini kuat, bukan dalil kaleng-kaleng kata orang sekarang ya. Kita ini dalilnya kuat. Pakai apa? Hujjah kita menggunakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban. Ini ulama-ulama ini, ahli hadis, mereka diterima biqabulil ummah, seluruh dunia menerima. Kok ada orang yang ingkar terhadap amaliyah tahlilan? Itu ilmunya kurang luas, barangkali begitu ya, asal-asalan nuduh. Baik, wa ingkarul mungkiri, dan ingkarnya orang yang memungkiri lidzalikal amal, dengan pengamalan hadis ini, yaitu hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Khususnya wa annahu, bahwasanya hadis ini qad jara alaihi, sudah diamalkan oleh siapa? Amalul fuqaha, diamalkan oleh para ulama ahli fikih.
fi katsirin minal amsar, dari kebanyakan negeri-negeri di dunia ini, yang negeri-negeri itu dihuni oleh umat Islam. Ya, mungkin saya gambarkan. Anggaplah kita bicara 30 tahun yang lampau. Kita bicara 30 tahun yang lampau, ya. Itu peta di dunia. Negeri-negeri Islam, negeri-negeri Islam atau negeri-negeri Arab. Sebut Mesir, misalnya Irak, Kuwait, Yaman, misalnya ya, Syria, gitu ya. Kemudian negeri-negeri yang bukan Arab, misalnya Turki, Pakistan, Indonesia, Malaysia, di negeri India juga banyak umat Islam di sana. Mana lagi ya? Ya ASEAN ini, Maroko, itu masyarakatnya banyak yang kalau keluarganya meninggal dunia dibacakan tahlil. Cuman istilahnya bukan tahlilan. Tahlilan itu istilahnya orang Indonesia. Ya ada bacaan Quran. Dulu waktu saya di Mekah, ya, itu orang tahlilan kalau ada kematian itu namanya khatmul Quran. Jadi kita diundang dan kita datang kepada keluarga mayit, kemudian langsung setiap yang hadir disodori Al-Quran satu juz, namanya mujazza, juz 1, juz 2, juz 3 gitu ya, kecil-kecil terpisah-pisah, itu langsung dibagi. Yang datang orang misalnya 100, maka tuan rumahnya di sana menyediakan ya 100. Berarti kalau 100 kan ada minimal 3 Quran, 3 mushaf yang terpisah-pisah, jadi berapa? 30, 30, 30 kan begitu ya. Sehingga hataman orang sekian itu. Guna untuk apa? Mendoakan mayit dengan cara khatmul Quran. Itu juga tahlilan. Walaupun tidak mengatakan, tidak membaca seperti kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. Tapi nilai Iqra'u Yasin ala mautakum ini sudah tercover atau sudah terlaksana. Ya enggak? Nah, kenapa kalau di hadis ini dikatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayat kalian, kok kita baca tahlilan? Kan gitu kan? Nah, sudah sering saya terangkan dulu, ulama-ulama zaman dahulu itu mengundang orang atau mengajak orang datang ke rumah mayit, keluar atau keluarga mayit untuk baca Yasin. Ya, untuk baca Yasin. Lama-lama sebagian dari ibu-ibu itu sinoman namanya ya. Kasihan ada tamunya. Akhirnya ibu-ibu itu melayat, membawa beras gitu ya, membawa minyak, membawa kopi, membawa gula. Akhirnya dimasakkan, dipergunakan menyuguhi tamu-tamu itu. Ya, memang keluarga mayit tidak sibuk, keluarga mayit diam saja, menangis, sedih. Tapi yang sinoman, katanya orang Singosari, ya, yang sinoman itu yang mana? Yang melayat itu yang memasakkan tetangga-tetangga atau keluarga lain, bulenya, kan gitu ya. Atau saudara-saudara yang agak jauh, kan gitu ya, sepupunya, kan begitu, yang bukan ahli waris. Sudah. Nah, kata tamu-tamu ini, masyarakat kita ini datang ke sini dikasih kopi. Kalau cuma baca Yasin kok sebentar sekali ya. Ditambah aja sudah. Tapi apa? Tergantung pemimpinnya. Kalau semua pemimpin tahlilnya itu ditambah baca surat Qul Huwallahu Ahad, ya sudah ditambah Qul Huwallahu Ahad. Ya, mungkin pertamanya sekali itu. Kok nggak enak ya cuma sebentar, 3 kali sudah. Akhirnya baca 3 kali. Ada nanti masa tertentu kayak sebentar ya baca Yasin sama Qul Huwallahu Ahad, ditambah aja apa? Subhanallah. Hanya tambah subhanallah. Tambah lagi, tahlil aja. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini memang ya enak dibaca. Akhirnya kalau baca cuma 2 kali kok nggak enak, 3 kali nggak enak. Sudahlah ditambahi berapa? Minimal 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak di lisan. Coba kalau baca istighfar itu agak berat. Astaghfirullahaladzim, kan agak berat. Tapi begitu lafaz la ilaha illallah ringan ini ya. Lisan tidak pakai apa ini terkatup, bingkem kata orang Jawa, nggak perlu.
cuma menggerakkan apa? Bibir sedikit dengan lidah cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ringan. Akhirnya masyarakat pilih. Ya kalau baca istighfar misalnya astaghfirullahaladzim agak berat. Salawat pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau diajak 33 kali kan agak berat. Yang paling enak ringan adalah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, akhirnya masyarakat ini lebih senang diajak baca la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu di dalam bahasa Arab namanya kalimatut tahlil. Ya dah? Berhubung orang Jawa, orang Indonesia, kalau sudah sering mengatakan tahlil, tahlil, akhirnya dipakai mudah namanya tahlilan. Paham ya? Orang main bal, tendang bal. Akhirnya agak mudah dikatakan bal-balan. Bal-balan itu bahasa kita. Ngapain kamu? Bal-balan. Ya sudah. Layang ya. Layangan itu kan layang-layang kan? Ya. Layang dinaikkan, wah. Patah, kalah, mainkan lagi. Layang. Repot diganti layangan. Tahlil jadi tahlilan. Bal jadi bal-balan. Layang jadi layangan. Neker, tahu ingat neker ya? Kelereng. Itu kalau surang kan pegang neker. Ngapain kamu? Nekeran. Repot kan ya? Ngapain kamu? Neker digini-giniin. Sulit. Ngapain? Nekeran selesai. Orang paham. Ngapain? Nekeran selesai. Itulah lisan orang Jawa menjadi akhirnya tahlilan. Ya dah. Jadi kalau apakah ada dalil tahlilan di dalam Al-Quran dan hadis kalimat tahlilan? Ya nggak ada bahasa Jawa itu. Ya nggak ada. Itu bahasa Jawa kok tahlilan. Tapi kalau qiraatut tahlil ada. Terus kamu tahlilan itu? Oh dalilnya apa? Iqra'u Yasin ala mau takub. Sebagian orang mengatakan Yasinan, kan gitu kan? Ya ini orang Jawa, tak boleh disalah-salahkan namanya bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Ngapain kamu? Mana? Tangga ngapain? Yasinan. Ya sudah Yasinan. Maksudnya adalah Iqra'u Yasin ala mau takub. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Itu dilakukan di banyak negeri. Salafan wa khalafan. Salafan yang terdahulu wa khalafan yang sekarang pun demikian tetap ada. Gitu ya. Washtahara bainan nas. Bahkan ini sangat masyhur, sangat terkenal di kalangan manusia atau umat Islam. Ya dah. Baik yang senang tahlilan sampai yang ingkar tahlilan itu paham bahwa kalau ada orang mati kemudian dibacakan doa namanya tahlilan. Suka gak suka ini namanya masyhur, terkenal di kalangan umat Islam. Bahkan jangankan di kalangan umat Islam, orang non muslim itu loh ada kok yang pesen itu. Keluarga saya meninggal dunia, dia nggak ngerti hukum ini. Ini non muslim, orang kafir, bisa nggak nanti umat Islam tahlilan untuk keluarga saya? Ada loh begitu tuh pesan. Ya kita tidak mengatakan boleh tidak bolehnya dalam ini cerita itu ada begitu. Orang kafir ngerti tahlilan. Hanya saja kalau kita berkaitan dengan hukum, boleh enggak umat Islam mentahlili ya orang kafir? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh, karena tahlil itu doa kepada Allah, minta ampunan. Sedangkan di dalam agama Islam ada larangan keras. Orang kafir itu dimintakan ampun kepada Allah. Dalam agama itu haram hukumnya. Tapi bukan itu, cuman fenomena. Fenomena itu orang kafir itu yang ngerti tahlilan. Ya, bahkan kita ini kan tahlilan orang Jawa. Ini dalilnya juga ada sebenarnya. Sampai hari ke-7, hari ke-40, ya. Hari ke-100, hari ke berapa 1000 itu. Itu apa itu? Apakah ajaran Hindu? Enggak. Ada dalil-dalil itu ada. Saya punya tulisannya itu ada, ya. Dalil-dalilnya itu. Cuma diklaim, mohon maaf sama orang Wahabi katanya itu ajaran Hindu. Oh bukan.
Tidak begitu. Ya, nah, kali ini kita hanya mengatakan ini hadis Iqra'u Yasin ala mautakum istahara bainan nas, sangat masyhur di kalangan masyarakat. Ada enggak orang Singosari enggak ngerti tahlilan? Enggak ada. Istilah tahlilan itu sudah dikenal di mana? Ada. Begitu. Kama qarrara dzalika, sebagaimana ditentukan, dipastikan dzalika hal itu oleh Asy-Syaikh Ibnul Qayyim, yaitu Syekh Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, dalam kitab Ar-Ruh. Siapa Imam Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim itu adalah muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah itu ajarannya sering dipergunakan dalil oleh kelompok Wahabi, ya. Yang mana kelompok Wahabi itu dulunya lahir di Najd. Najd itu salah satu tempat di Saudi Arabia, di dekat Riyadh. Gitu ya. Nah, ada namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu pengikut Syekh Ibnu Taimiyah. Hanya saja masalahnya guru dan murid berbeda. Apalagi pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang masyarakat Mekah memberi istilah atau nama atau panggilan adalah orang-orang Wahabi. Karena apa? Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi pencetusnya aliran ini namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa dipanggil Wahabi? Ya masalah. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris, ya. Yang terkenal dengan Asy-Syafi'i itu Imam Idrisnya, bukan Muhammadnya. Tapi pengikut Imam Muhammad bin Idris dijuluki dengan Asy-Syafi'i. Padahal nama pencetusnya namanya Muhammad. Bukan Muhammadi, bukan, tapi Asy-Syafi'i. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, maka pengikutnya diberi nama pengikut Hambali, bukan Ahmadnya, bukan Ahmadi tapi Hambali. Demikian juga Muhammad bin Abdul Wahhab, karena kalimat Abdul Wahhab maka dinisbatkan kepada ayahnya itu sehingga diberi julukan orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dari daerah Najd. Najd yaitu daerah dekat-dekat Riyadh. Ya, dekat-dekat Riyadh. Najd itu satu wilayah. Saya umpamakan kalau di Jawa seperti Jawa Timur gitu namanya Najd. Ya, ada kota-kota yang lain di situ, tapi terdiri dari beberapa kota. Ini wilayah yang wilayah itu kalau sekarang lebih dikenal dengan daerah-daerah Riyadh. Riyadh lebih terkenal ya di telinga orang Indonesia. Kan di Saudi ada namanya Makkah, Madinah, Taif, kan gitu kan, Riyadh, Jeddah, kan gitu ya. Kalau katakan Najd, mana itu kan gitu ya. Tapi kalau kita katakan Najd itu daerah-daerah Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi. Kita ibaratkan Jakarta, ya, ibu kota Indonesia. Ya, itu begitu. Nah, jadi Najd itu asal mula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan itu pengikut Imam atau Syekh Ibnu Taimiyah. Cuman Ibnu Taimiyah itu punya murid namanya Syekh atau Al-Imam Syekh Ibnul Qayyim. Syekh Ibnul Qayyim itu muridnya siapa? Ibnu Taimiyah justru mengatakan atau membahas tentang masalah bolehnya orang itu baca Yasin untuk mayit. Jadi muridnya Ibnu Taimiyah memperbolehkan, sedangkan Wahabi zaman sekarang melarang. Kan nggak cocok ini. Berarti menentang siapa? Menentang seniornya. Paham ya? Menentang seniornya. Jelas yang nggak bener kan gitu. Nah, kita ala kulli hal ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu semua memperbolehkan di dalam bab ini, sepakat dengan Syekh Ibnul Qayyim begitu. Ya, selaras pendapatnya Imam Ibnul Qayyim dengan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Terkait dengan apa? Tentang bolehnya baca Yasin atau Yasinan untuk mayit yang sekarang sudah menjadi istilah tahlilan bagi kita di Indonesia.
di negara-negara ASEAN ya. Di Malaysia juga ada tahlilan. Saya sering ke Malaysia dan beberapa kali saya diundang tahlilan di sana. Ya memang bacaannya sedikit berbeda. Ada sedikit berbeda. Doanya juga ada sedikit berbeda. Enggak sama persis dengan yang kita baca, yang kita hafalkan, kita baca di masyarakat. Jangankan gitu. Orang Jakarta dengan orang Malang ini aja kadang-kadang bacaannya berbeda. Dan enggak masalah. Ya, yang penting apa? Intinya baca surat Yasin untuk mayit. Adapun doa-doa yang dirangkai oleh para ulama itu kan cuma mempermudah kita, apalagi orang dipermudah agar kita ini nggak mikir-mikir lagi. Itu ada dalilnya. Kok di kitab tahlil nggak ada dalilnya? Orang awam tidak terlalu amat perlu untuk mempelajari dalilnya. Cukup para ulama untuk membentengi, untuk difa atau melindungi atau memberi kepahaman seperti saat mengaji demikian ini ya. Oh ternyata orang tahlilan itu ada dalilnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kama qarrara dzalika Asy-Syaikh Ibnu Qayyim, sebagaimana ditetapkan hal itu oleh Syekh Ibnu Qayyim fi Kitab Ar-Ruh, dalam kitab namanya Ar-Ruh. Kama sayati, sebagaimana yang nanti akan dibahas, sayati yang akan datang. Wa ghairuhu, demikian juga yang lain-lain min a'immatis salaf, dari para ulama salaf terdahulu sudah membicarakan hadis ini. Wal hadis dhaif, adapun hadis dhaif, idza jara alaihi al-amalu, apabila dilaksanakan oleh banyak pihak ya. Kalaupun hadis dhaif, padahal tadi bukan dhaif ya, itu dikatakan taqwa, akan jadi kuat, wantahadha, dan naik pangkat, wasaralahu, maka jadilah ia itu maziyatan ala ghairihi, lebih tinggi daripada yang lainnya yang tidak banyak diamalkan, karena hadis dhaif itu banyak wa istanatsu bihi ahlul i'tibar wan nadhar, bahkan orang-orang ahli ilmu yang ahli peneliti itu yastanasu, senang mengamalkan hadis ini, wan nadhar, dan juga orang yang senang mendiskusikannya. An-nadhar itu melihat-lihat. Wa yafrahuna, bahkan mereka juga senang lil amali bihi, dengan mengamalkannya. Wa ya'tabiruna dzalika, dan menganggap hadis dhaif yang sudah diamalkan oleh banyak pihak itu dakhilan, termasuk fi dairatis sunnatin nabawiyah, di dalam kategori termasuk sunnah nabawiyah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk sunnah jadinya. Wala yubadiruna, maka tidak boleh bercepat-cepat menuduh ilal ingkari, kepada pengingkaran. Wah, nggak boleh itu baca Yasin pada mayit. Bukan begitu, Kalau kalian belajar tentang bagaimana para ulama berpendapat, andai kata ada hadis dhaif kok diamalkan oleh seluruh dunia, maka ini sudah boleh diamalkan, begitu ya, termasuk sunnah nabawiyah. Juga tidak boleh awil hukmi, atau menghukumi bil bid'ati, bahwa itu adalah perkara bid'ah sesat, wadzalalah, juga sesat. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, wadzalalah ini dianggap sesat. Wal mukhalafah, atau menentang ajaran Islam. Gak boleh begitu, karena ini ada hadisnya, ada imam-imamnya, dan sudah diamalkan oleh ulama seluruh dunia. Sedangkan yang mengingkari hanya kelompok Wahabi, ini minoritas di dunia. Di Saudi tidak semuanya Wahabi. Di Saudi saja yang tempat sumber Wahabi muncul itu banyak orang ahlu sunnah wal jamaah. Saya alhamdulillah 8 tahun kerja di Saudi, tetap jadi aswaja, pulang tetap tahlilan, nggak lontur. Tidak kemudian mengatakan orang semua saya tahlilan, kalian adalah bid'ah sesat di neraka. Enggak. Kenapa? Karena guru-guru saya banyak di sana semuanya aswaja. Ternyata di Saudi pun mengamalkan ini banyak. Iqra'u Yasin
ala mautakum banyak. Ya, itu di Saudi. Belum yang tadi negara-negara di Mesir, di Yordan, di mana di Afrika, ya. Khartoum itu juga banyak muslimnya. Bahkan di Khartoum itu bahasa Arab berlaku di sana. Ya, di Khartoum namanya. Sudan, di Sudan dan lain sebagainya. Belum di Pakistan, di India, kemudian di mana lagi? Sekarang pun di negeri-negeri barat seperti di Inggris banyak umat Islam yang aswaji itu banyak. Juga kalau kepaten ada meninggal dunia, mereka baca Yasin, tahlilan. Walaupun memang sedikit berbeda caranya dengan kita, tapi tujuan utama adalah mendoakan mayit dan bacaan doa-doa itu sampai kepada mayit. Ya, utamanya kan itu kan. Kita berdoa untuk mayit sampai, kita baca Al-Quran untuk mayit sampai, kita baca Yasin untuk mayit sampai, kita baca tahlil untuk mayit sampai. Itu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini barangkali yang perlu kita pegangi ya, berarti semua yang kita amalkan alhamdulillah sudah ketemu dalilnya. Kita semakin yakin untuk mengamalkannya dan melestarikannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan keyakinan kita terhadap amalan ahlu sunnah wal jamaah semakin yakin dan semakin bermanfaat. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.